Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pojok Sekolah podcastan. Terimalah salam dari kami sekali Merdeka Belajar, tetap Merdeka Belajar. Kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Guru Dewondaru Ibrahim Senjati. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini terus terang aja kita mau gibah nih, mau ngomongin tentang Danar Widianto yang saat ini melaju terus di X Factor. Apa yang menarik dari sosok Danar ini? Anda kan ngajar mereka adik-adik kelas ya, dan banyak berinteraksi di luar kelas, yaitu menemani Danar untuk berkesenian. Lebih tepat sih teman ngopi. Oh, teman ngopi. Kadang-kadang ya beberapa kali gitu kita ngopi. Oh, Kalau menurut saya sih saya pikir dia termasuk pembelajar yang baik oh gitu. dalam dia tentu dia di keseniannya gitu. Ya. Di musiknya atau di mana nih dia kuat? Misal gini, Pak. Jadi mungkin ya kalau Danar itu sudah merasa dia lebih, Ya. dia merasa bisa, Ya. dia nggak mungkin tanya-tanya. Oh gitu ya. Tapi kadang-kadang ya sama teman-teman ngobrol, ini enaknya gimana ya, kalau misal kayak gini gimana gitu. Gitu Saya ya. kira saya pernah menjumpai hal seperti itu dan saya kira itu cukup bagus dan semoga tetap seperti itu. Ya. Anaknya memang teachable ya, mau belajar dan mau diajari. Jadi dari dia tidak hanya berkesenian dalam hal ini bermusik saja, tapi di bidang lain. Ada sih kayaknya di Ada. bidang lain. Nah, Yang- kemarin waktu itu dia belajar gambar. Gambar, baca puisi juga ya. Oh iya itu. Nah, pengalaman kemarin Anda itu menemani dalam hal apa dengan Danar? Saya lebih ke personal sih. Oh, personal ya. Lebih apa ya? Ya kadang-kadang dia atau saya yang ya tentu sebelum Danar tenar ya. Kalau sekarang sih mungkin saya nggak mungkin saya tiba-tiba terus Mas, ayo kita ngopi gitu sih. Mungkin enggak ya, dia nggak berani. Tapi kalau dulu kadang-kadang dia Pak di mana, ayo kita ngopi, atau saya yang bilang Mas di mana, ayo ke sini kita Ngobrol-ngobrol ya. Jadi dia waktu itu bisa dikatakan sedang mengeksplor ya, Iya. pengetahuan dia. Jadi memang dia nggak hanya bermusik saja, tapi juga hal-hal yang lain sifatnya Iya. kehidupan untuk humanisme ya. Nah, dan lebih apa ya? Saya pikir dia kan kalau musik dia punya guru musik sendiri, Punya maksudnya. komunitas sendiri. Iya, ada komunitas sendiri dan di situ ada gurunya dan ya dia masih sempat tanya ke temen, ke saya, ke yang lagi tongkrongan di situ gitu loh. Jadi nggak ya menurut saya dia punya semangat belajar yang gede dan dia mau memikirkan ini kira-kira gimana ya, dia tetap menimbang-nimbang itu, dia nggak terus wah ini udah menurut saya udah bagus sudah gitu, nggak seperti itu. Jadi sebenarnya itu bisa dikatakan Danar itu suka shopping inspirasi, belanja ide gitu ya. Kira-kira seperti Dalam rangka seperti itu ya. Soalnya lagunya itu banyak banget dan itu sangat bagi saya cukup mengena gitu. Dari sisi lain apa yang Anda lihat dari sosok Danar ini? lagunya banyak, belagunya juga kadang banyak. Pakai belagu juga. Dia kadang menemukan hal-hal kecil, tapi misal dia ditanyain kemarin waktu di sana di itu
kan dia disuruh makan buah, dia nggak makan buah. Oh ya. Ditanya saya udah ngopi, kan harus makan buah. Kopi kan dari buah, dari tumbuhan juga gitu. Ini kan kurang ajar ini, tapi ya dia sering menemukan itu kalau ditanya ya saya nggak tahu ya gitu. Terus waktu di sama bapak kan jawabannya juga hampir kayak gitu. Ya. Saya tahu, mereka mungkin tahu saya beda dan saya tahu kalau mereka itu sama ya. Ini kan jawaban-jawaban yang menyebalkan sebenarnya. Dan kata-katanya itu apa ya, sepele tapi mengena gitu. Iya, Nyelekit bener. Kemarin saya sempat ngobrol, ya saya doakan semoga kamu banyak dibully lagi. Dia ketawa. Dari pengalaman inilah Danar itu berkembang ya. Iya. Tentang sisi lainnya apa saja yang Anda lihat dari Danar ini? Dalam hal apa ini, Pak? Dalam hal karakter atau cara berpikirnya gitu. Dia kritis. Dia lebih kritis dan ya mungkin memang agak bias ya. Jarak antara kritis dan semaunya sendiri itu kan dia kritis. Dia anak yang kritis. Dalam hal apa? Hubungannya dengan humanisme atau gimana? Kritisnya? Ya hubungannya dengan misal kayak hal-hal sosial atau apa. Kalau mungkin dia kadang-kadang dia waktu sekolah juga ada hal yang mungkin dia merasakan ketidakadilan terhadap siswa gitu. Dia pasti ngomong. Ya. Dia pasti yang protes Ya. gitu. Ya. Tidak pas waktu hari apa itu salah satu guru menemukan kertas tugas dari Danar kemudian difoto. Terus di-share ke saya, wah jebule Danar seperti ini ya Pak. Saya bilang iya, kalau rajin nanti jadi guru kayak guru nih. Dan kalau protes biasanya protes ke saya, Pak kenapa sih ini kok kayak gini? Ya saya hanya bilang, ya kamu protes ke tempat yang salah ya. Sekarang dia melaju ke babak selanjutnya dan pada saat tampil di Galasso itu ya bagi saya itu cukup profesional. Gimana menurut Anda? Keren sih kalau Keren. Tapi kalau untuk itu sebagai seorang talent, sebagai stars mungkin ya, saya harus bilang itu kurang. Oh kurang? Kalau saya ada Danar di sini, saya harus bilang itu kurang. Iya. Kenapa? Kan dia selain punya lagu kan punya belagu juga, nanti dia besar kepala nanti. Belagunya Kalau itu ya? iya, kalau nanti saya bilang oh itu sudah keren itu, nanti dia nggak belajar lagi. Oh gitu ya. Nanti kalau kita bilang itu udah bagus mas ini, oh nanti dia terus itu nggak sehat buat dia. Nggak sehat bagi dia. Harusnya di kritik kesana sini ya. Iya, dia harus dihantam. Ya. Dan mungkin lebih banyak yang mengkritik itu lebih, tapi terlalu kritik karya ya Pak. Ya, kayaknya di saat ini kan sedang karantina nih, bukan karantina yang lain ya, tapi karantina positif dalam rangka menyiapkan, bisa dikatakan keprofesionalan dia. Saya lihat dari setiap penampilan Galasso itu kemampuan teknis vokal juga meningkat dan menurut teman saya namanya Om Satrio, gitaris dari Sukaraja itu ketenangannya itu luar biasa. Tidak grogi sekalipun, sedikit pun enggak, tenang, pembawaannya kalem. Memang anaknya seperti itu ya dari dulu. Ya memang seperti itu sih Pak. Jadi apa ya,
apa memang urat malunya udah putus kok dia nggak bisa tegang atau gimana gitu ya, Iya. memang seperti itu kok. Ya, tanpa beban itu. Dia kayaknya tanpa beban kalau dia bermusik begitu, Dia mengalir saja. dia di panggung begitu. Ya, apa karena sudah ya ini bidang saya. Dari pemikiran-pemikiran waktu ngobrol-ngobrol itu yang menarik dari dia apa? Selain belagunya tadi loh. Apa ya? Saya pikir dia kan untuk anak seumurannya ini waktu itu ya Pak, Ya. waktu itu kan dia ada bikin apa? Bikin usaha cuci sepatu apa? Oh, gitu. Temennya juga Pernah ya? pernah. Temennya juga ada yang pernah. Temennya masih sampai sekarang mungkin. Ya, saya kira dia mungkin ya dia di masa sekolah mungkin pengen jajan dan pengen apa, dia pengen usaha. Oh gitu, punya wirausaha sendiri, usaha sendiri. Ya memang pernah ngobrol sama saya, memang itu tujuannya dia itu nggak ingin terikat gitu loh. Misalnya semacam kontrak itu dia berusaha menghindari. Tapi saya katakan ya kontraknya untuk bapak ibu aja. Silakan kamu merdeka berkarya. Jadi karya-karyanya itu nggak hanya di musik saja, di lagu aja ya. Iya di tahu saya paling di gambar sih. Gambar ya. Gambar juga dia gambar. Ada kemarin sebelum dia berangkat dia sering gambar sih. Iya. Kemarin saya di-share dari teman itu dia pernah ikut lomba baca puisi. Iya, guritan. Oh, keguritan. Baca puisi dalam bahasa Jawa ya. Iya. Itu berarti waktu dia kelas 3 kalau nggak salah, Kelas 12 kelas 12 SMK. kelas 12 SMK. SMK 2 Purwokerto ya. Saya tawarin aja, yuk kita ini apa, ikutan guritan gitu. Wah, saya nggak bisa ya. Wes harus bisa. Dia ikutan ya, mudah sih, maksudnya dia karena pede mungkin ya, jadi Ya. kita nggak terlalu kesulitan buat apa ya, buat dia supaya bisa tampil itu mudah, cukup mudah. Kemudian pronunciation-nya dalam menyanyi bahasa barat lumayan juga. Sekalipun dia tidak bisa dikatakan pinter di bahasa Inggrisnya. Itu uniknya juga ya. Kayaknya itu keahlian orang Indonesia sih. Oh gitu. Nah, Orang Banyumas. orang kita sholawatan ya gitu, suaranya pasti bagus-bagus, logat Arabnya apa. Oh, ya. Tanyain tahu artinya. Danar kamu tahu artinya nggak nyanyi lagu barat gitu ya. Tapi cukup lumayan kemarin nyanyi Snowman atau apa itu keren sekali itu. Ya, kira-kira apa yang perlu dipoles lagi untuk Danar ini menurut Anda? Banyak sih, banyak yang perlu poles sampai saya nggak bisa ngidentifikasi. Enggak, paling sih mungkin dia belum terbiasa dengan apa, mungkin gaya panggung yang sekarang dia hadapi ya, Iya. atau bagaimana terus Tuntutan pasar ya. ya, terus tuntutan pasar karya musik yang seperti ini yang mungkin apa ya, kan kita bisa lihat lagu Danar dengan selera atau budaya pop yang ada ini agak beda gitu kan. Iya. Ya mungkin dia harus bisa ke situ sih. Dan dia berani itu ya mencoba. Apa ini ciri khas dari seorang Danar yang berani mencoba ya. Saya menemukan kan akhir-akhir ini setelah lulus, pada saat dia kelas 10 ya biasa-biasa saja.
dia di kelas 11 atau 12 saya lupa, dia pernah lagu dia ada beberapa kayaknya sih dulu, sempat misal mau rekaman gitu, tanya-tanya kan dia, Pak dimana ini ada Pak, saya pengen buat lagu, pengen rekaman, pengen bikin album dan sebagainya. Terus tanya-tanya soal harga itu, saya cari info dan ternyata ya kalau rekaman kita bikin album ya berat kan, terlalu besar ya, dan saya bilang lebih baik ini dulu aja deh, kamu kumpulin dulu ya kamu kumpulin dulu, maksudnya kayak single lah, terbangin aja di YouTube atau di mana, tunggu kamu ini dulu baru respon dari masyarakat. iya, lihat responnya dulu. Ya saya sebagai orang awam dalam dunia hiburan, dalam dunia itu yang nggak tahu apa ya, setahu saya cuma paling cara itu. Kalau nanti terus tiba-tiba dia rekaman itu enggak, mungkin sulit nanti. Iya. Tentang relationship dia itu gimana dengan teman-teman atau komunitas dia? Ya normalnya remaja aja sih, maksudnya normalnya anak-anak seumurnya dia ya, cukup bagus sih kalau saya lihat sih. Sebab saya lihat itu anaknya itu humble banget, rendah hati. Kalau ngomong mesti diawali dengan alhamdulillah. Saya pun banyak dengar dari teman-teman itu yang ya memang seperti itu. Dan saya juga nggak heran kalau rezeki dia itu bagus, karena mungkin dia juga dari situ juga. Selalu bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda menemukan sosok Danar itu seperti apa? Waktu di kelas atau masih di sekolah? Berkesenian di kelas. Kalau di kelas kan klasikal ya, banyak anak waktu di ekskul atau banyak bersinggungan langsung dengan Danar. Saya kira dia punya banyak rasa penasaran sih. Dia punya banyak rasa penasaran, dia punya pengetahuan yang besar. Jadi kadang kita ngobrol apa, dia sering tanya-tanya, walaupun tanyanya kadang-kadang aneh-aneh. Banyak pertanyaan aneh gitu yang nggak mungkin saya bisa ungkapkan di sini karena saya pikir itu terlalu aneh. Oh gitu. Ya anehnya di situ ya. Kemudian muncul lagu-lagu yang cukup unik dari dia dengan kalimat yang sederhana tapi sangat mengena. Ya, dan ini menjadi kekuatan dia karena saya kemarin beberapa waktu yang lalu ngobrol, yang penting itu karya Pak. Dia bilang banyak sekali penyanyi tapi tidak punya karya. Ini yang luar biasa. Dia bilang seperti itu. Iya. Emang belagu sih Pak. Oke, kita tunggu aja belagunya Danar untuk Galaso berikutnya. Ya semoga melaju sampai juara di Grand Final. Terima kasih bincang-bincangnya Mas Guru Dewandaro Ibrahim Senja Haji. Seharusnya yang dikatakan anak senja itu Anda. Oh, para saya Pak. Jadi benar kan? Iya. Danar kan murid kan anak. Iya. Iya. Berarti nggak salah. Nggak salah, benar. Terima kasih. Terima salam dari kami sekali Merdeka Belajar, tetap Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.